Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita cerita panggilan para rasul, terutama Simon, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes. Dari cerita iman yang disuguhkan oleh Injil hari ini kepada kita sekalian, saya ingin mengajak kita untuk sejenak berefleksi. Panggilan mengikuti Yesus senantiasa membutuhkan sikap yang totalitas. Jika tadi kita telah mendengar betapa para rasul sangat tanggap terhadap panggilan Tuhan Yesus, Simon dan Andreas segera meninggalkan jalan mereka. Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayah mereka, dan mereka semua bergegas mengikuti Tuhan Yesus. Ikut Yesus menuntut sikap yang totalitas. Kita bisa melihat bagaimana keempat rasul ini rela meninggalkan hal penting dalam hidup mereka, mulai dari pekerjaan hingga orang tua. Inilah salah satu sikap totalitas dalam mengikuti Tuhan Yesus. Demikian pun para sahabat yang terkasih, dengan kita sekalian umat beriman pengikut Kristus. Setiap hari kita dituntut untuk senantiasa menunjukkan panggilan dan perutusan hidup kita. Lebih-lebih kita dipanggil untuk selalu bertobat dan membaharui diri dalam terang roh dan kebenaran. Seruan pertobatan yang kita dengarkan melalui bacaan Injil hari ini senantiasa juga digaungkan oleh gereja sampai hari ini. Bertobat adalah cara kita memurnikan hati dan memusatkan hidup kita hanya pada Kristus, Sang kebenaran sejati. Tugas dan panggilan kita ialah ikut ambil bagian, mewartakan karya keselamatan yang datang daripadanya, yakni melalui seluruh cara hidup kita, di setiap pikiran, perkataan, dan laku kita, melalui setiap profesi dan setiap apa yang kita kerjakan dari hari ke hari. Para sahabat yang terkasih, sudahkah kita sadar akan identitas hidup kita sebagai orang beriman? Apakah kita sudah ikut ambil bagian mewartakan sabdanya sebagai bentuk perwujudan panggilan dan perutusan hidup kita? Semoga para sahabat yang terkasih, kita sekalian dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.